Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, bertemu lagi dengan teacher di mata pelajaran di Terpadu. Oke, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Teacher minta anak-anak semua memperhatikan dan menonton video teacher. Oke? Kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang pesawat sederhana. Sebelum teacher jelaskan, terlebih dahulu teacher menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melakukan identifikasi jenis serta kegunaan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Melalui diskusi informasi, siswa dapat mendiskusikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi, informasi siswa dapat menjelaskan keterkaitan prinsip kerja pesawat sederhana dengan prinsip kerja otot dan rangka manusia. Melalui percobaan, siswa dapat menyelidiki keuntungan mekanik pesawat sederhana. Nah, di minggu kemarin kita sudah masuk ke dalam jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana terbagi atas 4, yaitu ada tuas, ada katrol, ada biang miring, ada roda. Nah, tuas ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Nah, materi kita minggu kemarin sudah sampai ke tuas atau pengungkit, sampai di golongan ketiga. Ya, sekarang kita masuk ke katrol. Nah, katrol merupakan roda yang mempunyai alur melingkar, jadi tali atau rantai bisa bergerak di dalamnya. Nah, katrol ini banyak digunakan dan bisa kita lihat di daerah suatu benda, yaitu kayak di lift, duduk dan bendera, digunakan orang untuk menimba air. Ya. Nah, katrol ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu katrol tunggal tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Mari kita bahas satu persatu ya. Katrol tunggal tetap. Kamu bisa melihatnya dalam video ini ya, mengenai katrol tetap. Seperti ini gambarnya ya. Nah, katrol ini banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam menimba air. Ya. Nah, katrol tunggal tetap merupakan jenis katrol yang posisinya tidak bisa berpindah-pindah lagi. Katrol semacam ini sering dipasang di tempat-tempat tertentu. Jadi, jenis katrol tetap mempunyai panjang lengan kuasa sama dengan panjang lengan beban. Sehingga KM-nya, yaitu keuntungan mekanisnya, sama dengan 1, yang berarti gaya kuasa sama dengan gaya beban. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa katrol tunggal tetap ini banyak digunakan pada tiang bendera dan dalam timba air sumur. Selanjutnya, kita masuk ke katrol bebas. Katrol bebas bentuknya dan gambarnya sudah kita tayangkan di video ini, ya. Jadi posisinya terbalik dari katrol tunggal tetap. Nah, katrol bebas mempunyai konsep bisa bergerak dan salah satu dari ujung tali yang dipasang tetap. Itulah bedanya dengan katrol tunggal tetap tadi, ya. Jadi katrol bebas ini bisa kita jumpai di permainan flying fox, ya. Bagaimana bentuk flying fox kamu bisa lihat di ya, kalau di Padang ini.
Terus katrol itu juga banyak digunakan pada gondola. Terus untuk pengangkat peti kemas di pelabuhan. Nah, bagaimana keuntungan mekanik katrol bebas? Keuntungan mekanik katrol bebas yaitu panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan bebas. Jadi KM sama dengan 2, yang artinya gaya kuasa sama dengan setengah gaya beban. Berikutnya kita masuk ke katrol majemuk. Kamu bisa lihat gambarnya pada video ini. Kalau dikatakan katrol majemuk berarti gabungan antara katrol tunggal dan katrol bebas. Nah, katrol jenis majemuk ini menggabungkan dari 2 jenis katrol yang sebelumnya, ya, yang saya sebutkan tadi ya, di mana ada lebih dari 1 katrol yang salah satunya dipasang tetap. Contohnya adalah katrol pada roda berporos. Bagaimana dengan keuntungan mekaniknya? Keuntungan mekanik pada katrol majemuk yaitu sejumlah tali yang dipakai buat mengangkat beban tersebut. Oke, tentang katrol sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam bidang miring. Nah, bidang miring ini banyak kita jumpain, misalkan ketika menaikkan suatu barang pada sebuah truk, terus pada seluncuran, selanjutnya pada jalan yang seperti tayangkan pada video ini. Bidang miring merupakan jenis pesawat sederhana yang memanfaatkan alas yang berupa miring buat memudahkan penggeseran benda atau mengangkat benda yang berat. Ya, seperti gambar yang saya tayangkan sebelumnya. Nah, untuk rumusnya nanti akan saya tayangkan. Contohnya untuk bidang miring adalah kapak, pisau, sekrup, obeng. Selain itu, saat kamu ke daerah pegunungan, jalan juga berkelok-kelok. Itu merupakan prinsip bidang miring. Nah, keuntungan mekanik yang dihasilkan dari bidang miring ini yaitu semakin landai bidang miring, maka gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda akan semakin ringan. Selanjutnya, semakin besar sudut kemiringan, maka semakin besar gaya yang diperlukan buat memindahkan benda tersebut. Kita masuk ke jenis pesawat sederhana yaitu roda berporos atau roda bergandra. Nah, perhatikan gambar yang saya tayangkan di video ini. Ini merupakan prinsip kerja roda berporos. Roda berporos atau roda bergandra merupakan roda yang disambungkan dengan sebuah poros yang bisa berputar secara bersama-sama. Roda berporos ini salah satunya dari jenis sederhana yang sering ditemukan di alat seperti setir mobil, roda sepeda, setir kapal, roda sepeda motor, gerenda, dan masih banyak lagi yang menggunakan prinsip kerja roda berporos. Nah, kita masuk ke rumus pesawat sederhana. Pengaplikasian persamaan buat menanggulangi permasalahan dalam kehidupan sehari bisa kamu tuliskan seperti di bawah ini. Untuk rumus tuas atau pengungkit, ya, W dikali L beban sama dengan F dikali L kuasa. Dan rumus keuntungan mekanika tuas adalah KM sama dengan W per F sama dengan L kuasa per L beban. Nah, untuk penjelasannya, coba kamu dengarkan walaupun saya nggak tuliskan di video ini. W itu adalah berat, L itu panjang lengan beban, F itu adalah gaya, L itu panjang lengan kuasa. Sedangkan KM adalah keuntungan mekanik. Selanjutnya, untuk
rumus keuntungan mekanika bidang miring, Km sama dengan S per H. Nah, F sama dengan K, ya, sama dengan W per Km, sama dengan W dikali S per H. Jadi maksudnya seperti ini. F itu adalah gaya, S itu kuasa, ya. Jadi K di sini bisa kamu ganti dengan W, ya, W berat. Oke, sama dengan W per Km sama dengan W. Jadi KM ini bisa kamu ganti jadi S per H dari turunan rumus yang teacher kasih lingkaran ini. Oke, berikutnya rumus katrol tunggal F sama dengan W untuk katrol tunggal. Sedangkan rumus katrol bergerak F sama dengan setengah W. Ya. Selanjutnya ke rumus katrol majemuk. Rumus katrol majemuk F sama dengan W per jumlah katrol. Ya. Keterangannya kamu bisa lihat di video ini. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Rangga ingin mengangkat sebuah beban dengan memakai katrol tunggal bergerak. Jika berat beban 4.000 Newton, berapakah besar gaya yang harus diberikan oleh Rangga? Penyelesaiannya seperti yang tertuang di video ini. Ya, melangkah dari yang diketahui dulu, di mana W sama dengan 4 Newton, Km-nya 2, yang ditanyakan adalah besar gaya F. Oke, jadi katrol tunggal mempunyai fungsi mengalihkan gaya, tapi tidak mengubah arah gaya. Jadi Km katrol bergerak yakni 2. Keuntungan mekaniknya itu Km sama dengan W per F. Ya, Km tadi udah dikasih tahu yaitu 2. B-nya 4.000 Newton, F-nya yang ditanyakan. Oke. Selanjutnya, itu contoh yang kedua. Perhatikan gambarnya ya. Ini adalah gambar bidang miring. Yang ditanyakan, yang diketahui adalah jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukan keuntungan mekanik bidang miring dan berat beban. Seperti biasa, kita harus melangkah dari yang diketahui. F sama dengan 60 Newton, A, yang ditanyakan Km dan W. Ya, penyelesaiannya. Nah, kita tahu keuntungan mekanis rumusnya adalah S per H. Ya, di sini hanya sudah diketahui, tapi S-nya belum, makanya dicari dulu. S itu yang posisi sebelah mana? Ini adalah dari sini ke sini adalah S. Ya, sedangkan yang di sini adalah tingginya. Makanya yang kita belum dikasih tahu adalah tentang S-nya. Kayak dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya, seperti ini. Sehingga KM-nya diperolehlah sebesar 1,67. Dan berat bebannya oke, seperti inilah cara pengerjaan untuk soal pesawat sederhana. Oke, sekian dulu penjelasan teacher tentang kelanjutan pesawat sederhana. Dan teacher berharap penjelasan teacher ini bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Dan teacher juga berharap anak-anak bisa paham semuanya. Oke, sekian dulu. Sampai bertemu di hari berikutnya. Bye.